Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solehudin dengan NIM 12250-114. Di sini saya akan memaparkan mengenai chapter report dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara pada bab pertama tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Teori masuknya Islam ke Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab, Makkah, yang ketiga ada teori Arab, Parsi atau Persia, dan yang keempat ada teori Cina atau Indo-Cina. Yang pertama ada teori India. Jadi teori ini didukung oleh beberapa tokoh ya seperti Makuete, R.R. Kern, dan Snodge Hurgrons, yang dimana beliau berpendapat bahwa kedatangan Islam itu ke Nusantara berasal dari Gujarat. Kemudian tokoh Makuete, R.R. Kern memberikan pendapat bahwa bukti dari teori tersebut ialah adanya kuburan dan batu nisan di Gresik, Jawa Timur, dan juga di Pasai yang pada tahun 1419 Masehi dan 1428 Masehi yang berasal dari Gujarat. Kemudian, teori Gujarat juga didukung oleh Snodge Hurgrons, yang dimana beliau berpendapat bahwa tidak mungkin Islam itu datang ke Nusantara langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat dan daerah yang dimasukinya ada di Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Berikutnya yang kedua ada teori Arab yang di Mekah. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, yang dimana langsung dari kota Mekah, yang datangnya itu melalui jalur politik dan juga perdagangan. Kemudian founder dalam Trade and Society berpendapat bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina itu telah lama terjalin hubungan politik jauh sebelum kedatangannya Islam pada abad ke-4 Masehi, yang dimana pedagang bangsa Arab ini sebelum ke negeri Cina terlebih dahulu singgah ke beberapa pelabuhan di Nusantara. Tujuannya itu untuk menunggu angin yang menghantarkan berbagai kapalnya untuk sampai ke negeri Cina. Kemudian Mahyudin Haji Yahya dan Ahmad Jalani Halimi dalam sejarah Islam, beliau berpendapat bahwa sebagian besar dari pedagang Arab yang berlayar di kawasan Asia Tenggara pada periode awal adalah pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman di sebagian selatan dan juga semenanjung Arabia. Buya Hamka juga dalam risalah seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, beliau berpendapat juga bahwa pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara adalah langsung sumbernya dari Mekah, yaitu yang diutusnya oleh Syekh Ismail oleh Syarif Mekah, yang sebelumnya singgah dahulu di pantai Malabar untuk menjemput Fakir Muhammad. Beliau adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq agar menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu, ialah Raja Samudra Pasai. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Arab, Parsi atau Persia. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau lebih dikenal dengan Iran, yang terjadi pada abad ke-13 Masehi. Kemudian bukti adanya teori ini adalah nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Shah atau Tashi atau juga Tasi dalam naskah-naskah Cina. Kemudian alasan yang lainnya juga, yang pertama ialah banyaknya tradisi kaum Syiah yang dipraktekkan di masyarakat Indonesia yang terjadi di Sumatera
Barat dan juga Jambi. Nah, contohnya itu seperti Muharraman, Asyura dan juga Tabut. Jadi Tabut itu ialah upacara untuk memperingati peristiwa Karbala. Dan yang kedua, alasannya karena dijumpainya pengajaran baca Al-Quran menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar atau Fathah, JR atau Kasroh, dan PS atau Domah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia di beberapa wilayah. Dan teori yang terakhir ada teori Cina atau Indo-Cina. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Dan juga teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atos, Eski Fatimi, Selamat Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan Asep Ahmad Hidayat. Buktinya ialah peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam itu adalah Arab dan juga Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya itu melarikan diri ke berbagai wilayah, yaitu pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tunasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.